Salam jumpa. Ketika saya bertemu dengan John Zahman kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya bertanya kepada beliau apa yang melatar belakangi beliau membuat Zahman Framework yang sangat fenomenal tersebut. Dengan santai dan ketawa dia mengatakan, saya sendiri tadinya hanya untuk keperluan pribadi coret-mencoret saja. Tapi saya sungguh terkejut ketika banyak orang menggunakannya, termasuk di Indonesia. Kemudian saya katakan, apa prinsip yang melatar belakangi itu semua? Dia mengatakan sebenarnya simple. Ketika dia masih bekerja di IBM beberapa puluh tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa ada suatu prinsip dalam membuat sistem informasi yang harus dipegang. Yang dalam bahasa Inggrisnya prinsip tersebut dikatakan sebagai if you cannot describe it, you cannot develop it. Artinya apa? Kalau Anda tidak bisa menggambarkannya, bagaimana Anda bisa membuatnya? Dari situlah John Zahman mencoba coret-coret bagaimana caranya mendeskripsikan sebuah sistem informasi yang ingin dibangun oleh sebuah organisasi. Makanya ketika itu keluarlah 3 domain data, proses, dan teknologi. Sekarang domain tersebut sudah berkembang menjadi kerangka yang sering Anda lihat sebagaimana di gambar berikut ini. Di sini ada domain yang pertama yang terkait dengan data, function, network, people, time, and motivation. Dan domain kedua yaitu scope, business model, system model, technology model, detail representation, dan functioning enterprise. Waktu saya tanya sama apa yang membuat Anda tertarik pada dua jenis domain ini? Dia mengatakan, saya kira tadinya yang saya buat ini kerangka. Tapi saya baru tahu ketika bertemu teman saya, seorang filsuf, dia mengatakan ini bukan kerangka namanya yang kamu maksud. Yang kamu maksud namanya ontologi. Makanya kalau Anda beli buku zaman yang terakhir atau kerangka yang terakhir, itu dia mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan merupakan kerangka, tapi sebuah ontologi. Nah, dasarnya sebenarnya simple. Zaman mengatakan bahwa apapun barang yang ada di sekitar kita pasti bisa kita deskripsikan dalam bentuk 5W 1H. What, why, where, who, when, dan how. Sama saja, kalau itu adalah merupakan sebuah sistem informasi, pasti bisa kita tanyakan dari segi apa itu what, kenapa ada why, kapan dipergunakan when, siapa yang menggunakan who, di mana saja akan dipakai where, dan bagaimana cara bekerjanya yaitu how. Makanya di sini terlihat bahwa data terkait dengan unsur what, function atau proses terkait dengan how, network terkait dengan unsur where, people terkait dengan unsur who, time terkait dengan unsur when, dan motivation mengapa sistem tersebut dibuat terkait dengan why. Jadi ini suatu prinsip yang sangat general berlaku untuk apa saja, barang yang sifatnya tangible maupun intangible atau abstrak. Nah, sementara di sini mulai dari scope sampai function enterprise, saya ingin mengatakan bahwa jika Anda menanyakan suatu hal kepada seseorang, maka tiap-tiap orang akan mendeskripsikannya secara berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya. Ada yang sangat menceritakan secara umum, generik, kontekstual, yaitu scope. Ada yang menjawabnya secara konseptual, ada yang menjawabnya secara rasional logical, ya, dan seterusnya sampai ada yang mungkin langsung menjawabnya secara sangat detail. Karena kenapa demikian? Karena tiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda terhadap barang yang ingin dideskripsikan tersebut. Jadi dua domain itu tidak ada yang istimewa sebenarnya. Yang pertama adalah mendeskripsikan suatu barang dengan cara 5W1H, dan semuanya ini apapun yang dideskripsikan oleh pihak manapun itu sebenarnya benar adanya. Tidak ada salah, tidak ada yang benar karena mereka mendeskripsikan sesuai dengan pengalaman dan perspektif mereka masing-masing. Intinya zaman ingin mengatakan adalah jika Anda ingin membuat sistem informasi di sebuah organisasi, dalam mencari requirement-nya atau mendefinisikan requirement-nya, Anda harus berbicara dengan sebanyak mungkin orang.
dari level manajemen sampai level staff dan pekerja, dan dari berbagai sisi, yaitu 5W1H tersebut. Maka niscaya yang akan Anda bangun akan sesuai dengan yang mereka inginkan. Disitulah maka di tiap-tiap kotak ini digambarkan cara menggambarkannya sebagaimana kalau kita ingin menggambarkan sebuah rumah. Jadi demikian sekilas mengenai Kerampak Zachman. Terima kasih atas perhatian Anda.